Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zumi Puji Lestari. Saya Dita Rahmania. Kami dari kelas 11 AP2 ingin menyampaikan tentang pembahasan dan pengertian kas kecil. Ingin menyampaikan tentang pemahaman dan pengertian kas kecil. Pengertian kas kecil atau petty kas adalah uang yang dicadangkan oleh entitas bisnis atau perusahaan untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin. Namun, jumlah nominalnya relatif kecil serta tidak material. Petty kas mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, jumlah nominalnya dibatasi, tidak lebih ataupun tidak kurang dari jumlah nominal tertentu yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk mendanai transaksi yang bernominal kecil yang rutin terjadi setiap hari. Ribet juga kan kalau misalnya ada keperluan seperti keperluan ATK yang jumlahnya tidak seberapa. Selanjutnya, tujuan kas kecil. Ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil. Berikut diantaranya. 1. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. 2. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relalis bisnis pimpinan. 3. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Pembayaran kas kecil. Pembayaran melalui kas kecil dilakukan untuk suatu hal seperti berikut. Yang pertama, pengeluaran kas kecil biasanya telah ditentukan batas maksimalnya setiap terjadi pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran tidak diperbolehkan untuk pemberian pinjaman atau utang kepada staf. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil harus ditandatangani oleh bagian pemegang petty kas. Keempat, apabila ada bukti pembayaran, semisal kwitansi, faktur, atau bukti pendukung yang lain, harus dilampirkan juga pada bukti pengeluaran kas. Selanjutnya, pengisian kas kecil. Jadi, apabila jumlah nominal uang yang terdapat dalam akun kas kecil telah menipis, maka dana kas kecil harus diisi lagi dengan cara sebagai berikut. 1. Pemegang petty kas mengajukan permintaan kepada bendahara kas. 2. Pemegang petty kas menyiapkan daftar pengeluaran yang telah dilampiri bukti transaksi atas pengeluaran kas kecil. 3. Jika telah sesuai dengan ketentuan, bendahara kas memberikan tanda persetujuan kepada formulir permintaan tersebut dan memberi dana sebesar jumlah nominal kas kecil yang sudah dikeluarkan. Kemudian B. Administrasi dana kas kecil. Pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan umumnya meliputi pengeluaran untuk membayar utang dan operasional lainnya. Pembayaran digunakan dengan menggunakan kas kecil. Kedua, tujuan pembentukan dana kas adalah membantu kasir atau petugas kas kecil dalam pengelolaan keuangan untuk keperluan rutin perusahaan. 2. Peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil. Untuk dapat mengelola ADM administrasi dana kas kecil, peralatan yang dibutuhkan antara lain: 1. Formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. 2. Formulir permintaan pengeluaran kas kecil. 3. Jurnal pengeluaran kas. 4. Buku jurnal kas kecil. 5. Buku laporan penggunaan dana kas kecil. 6. Bukti pengeluaran kas kecil. 7. Alat tulis dan alat hitung. Ketiga, prosedur pengelolaan dana kas kecil. Pengelolaan dana kas kecil merupakan proses pengelolaan bukti transaksi dana kas kecil sampai pencatatan buku kas kecil. Berikut prosedur pengelolaan kas kecil antara lain: A. Pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Dalam perusahaan yang memiliki standar prosedur operasional, semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian utang, sehingga unit organisasi yang terlibat dalam proses pembentukan dana adalah bagian utang, bagian kasir, bagian jurnal dan laporan, serta pemegang dana kas kecil. Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Pertama, bagian utang. Kedua, bagian kasir. Ketiga, bagian jurnal dan laporan. 4. Pemegang dana kas kecil. B. Pengeluaran dana kas kecil. Formulir yang digunakan dalam pengeluaran kas kecil terdiri atas formulir surat, permintaan pengeluaran dana kas kecil, dan bukti pengeluaran kas kecil.
Pihak yang terlibat dalam pengeluaran atau penggunaan dana kas kecil adalah pengguna dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Kegiatan masing-masing pihak adalah sebagai berikut. 1. Pemakai dana kas kecil. 2. Pemegang dana kas kecil. Metode pencatatan kas kecil. Metode Impres adalah metode pembukuan kas kecil di mana jumlah rekening kas kecil selalu tetap. Setiap terjadi pengeluaran, pemegang kas kecil tidak langsung melakukan pencatatan, tapi hanya mengumpulkan bukti-bukti pengeluarannya. Sehingga dana kas kecil tetap dalam jumlah semula. Langkah-langkah operasional metode Impres sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diserahi sejumlah uang tunai untuk pembayaran pengeluaran yang diprediksikan dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran pengeluaran. Ketiga, setelah dana kas kecil habis, kasir kas kecil melakukan pembentukan dana kas kecil kembali, yaitu dengan mengisi sebesar jumlah pengeluaran. Keuntungan metode Impres adalah menghemat waktu. Kedua, menghemat waktu dan pembukuan pengeluaran rekening nominal. Contoh, kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang dipercaya pimpinan untuk mengelola kas kecil, sekretaris harus dapat mengatur dan merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan yang dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Sekian dari presentasi kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.